Seperti ini teman-teman ya, kita taruh di dalam air. Oke, dia langsung turun teman-teman ya. Tuh, 17 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTube, masih dengan saya teknisi amatir. Halo kawan-kawan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan coba belajar menggunakan avometer Zotac teman-teman ya, yaitu Zotac dengan seri ZT102. Nah, jadi teman-teman yang punya avometer tersebut dan bingung cara menggunakannya gimana, bisa teman-teman tonton sampai selesai. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan video-video menarik seputar elektronika di channel saya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah avometer. Nah, ini dia avometer Zotac ZT102. Ini merupakan avometer digital. Ya, jadi bentuk fisiknya seperti ini. Dia cukup kecil ya bentuknya ya. Terus agak ringan juga, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana juga. Di sini terdapat probe merah dan hitam seperti biasa. Terus di sini ada tempat probe-nya. Probe merah ditempatkan untuk mengukur bagian volt, ohm, hambatan atau frekuensi dan yang lain-lain. Probe hitam ditempatkan di COM, dan untuk mengukur arus dia ditempatkan di 10A atau 10 ampere ini teman-teman ya. Terus ini bagian selektor, dan ini ada pemilih bagian volt, milivolt, ohm, hertz atau frekuensi, ampere, miliampere, dan derajat Celcius ini untuk mengukur suhu. Nah, di sini juga kalau teman-teman beli, di sini terdapat bagian probe untuk mengukur suhu, teman-teman ya. Oke, langsung kita coba satu persatu. Kita putar ke volt dulu. Nah, kalau di sini teman-teman lihat, di sini langsung mengarah ke DC volt, teman-teman ya. Jadi ini tegangan DC. Jadi kalau di sini ada tulisannya hold, kalau teman-teman tekan tombol biru ini agak lama, nah dia akan menyalakan display ini teman-teman ya. Jadi displaynya akan bercahaya seperti ini. Kalau teman-teman tekan satu kali, maka nilainya akan tertahan teman-teman ya. Jadi nilainya tidak akan berubah-ubah. Kalau teman-teman tekan lagi, otomatis nilainya akan berubah-ubah. Nah, jadi gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita coba ngukur pakai DC dulu. DC volt. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah baterai. Ini baterai bekas laptop. Kita ukur aja langsung. Kalau DC jangan sampai terbalik ya teman-teman ya, polaritasnya negatif ke negatif, positif ke positif. Langsung kita ukur teman-teman ya. Nah, di sini terukur nilainya 3,8 teman-teman ya, 3,8 sekian. Berarti baterai ini masih cukup bagus teman-teman ya. Terus kalau kita untuk mengukur AC mas gimana? Nah, kita pilih ke select ini tadi, kita pencet satu kali, maka dia akan pilih ke AC teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya siapkan stop kontak. Jadi kita akan langsung ukur tegangan AC. Kalau tegangan AC tidak ada polaritasnya teman-teman ya, jadi terserah terbalik-balik, tidak masalah. Kita ukur langsung. Nah, oke, di sini tertera nilai tegangan AC-nya adalah 233 sekian teman-teman ya. 232. Nah, jadi ini adalah tegangan AC-nya. Kita cabut. Kemudian kita pilih ke milivolt. Nah, kalau milivolt ini teman-teman bisa mengukur tegangan DC ya milivolt ini teman-teman ya, berarti tegangannya kecil sekali teman-teman. Terus teman-teman juga bisa mengukur tegangan AC yang sangat kecil juga. Ini milivolt juga teman-teman ya. Terus kita geser lagi. Di sini saya pilih di ohm teman-teman ya, atau hambatan. Di sini sudah tertera M ohm atau mega ohm teman-teman ya. Jadi kita di sini bisa mengukur tahanan atau resistor. Di sini sudah saya siapkan juga resistor. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini warna gelangnya merah, merah, merah. Di sininya emas, yaitu dia adalah 2200 ohm atau 2K2 teman-teman ya. Oke, kita akan ukur apakah benar nilainya 2K2. Dan ternyata nilainya hampir mendekati teman-teman ya, yaitu 2168 ohm teman-teman ya, atau 2,1K teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau di sini kita pilih lagi, nah dia ada simbol ini teman-teman ya, simbol bunyi seperti ini. Nah, ini adalah mode kontinuitas teman-teman. Saya mempunyai sebuah power supply. Ini bekas power supply komputer.
Yang mana mode kontinuitas ini bisa berfungsi untuk mengetahui sebuah fuse ini putus atau tidak. Di sini terdapat sebuah fuse. Kalau dia bunyi, avometer ini bunyi, berarti dia tidak putus. Kalau dia tidak bunyi, maka putus, teman-teman ya. Kita tempatkan saja probe-nya di bagian ujung satu sini dan ujung satu sini. Nah, kalau teman-teman dengar dia bunyi, berarti fuse ini masih sangat bagus dan sangat berfungsi, teman-teman ya. Dia tidak putus, teman-teman. Jadi kita pilih lagi. Nah, di sini terdapat mode dioda, teman-teman ya. Di sini ada lambang dioda. Jadi di sini juga terdapat dioda. Ini ada 4 buah dioda. Kita cek lagi, tak hidupin lagi, teman-teman ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di bagian dioda itu ada yang namanya katoda dan anoda. Kalau mengukur dioda yang probe hitam, teman-teman tempel di bagian katoda, yang probe merah, teman-teman tempel di bagian anoda. Kalau dia nilainya lebih dari 0 atau di atas 0, berarti dia masih bagus. Kalau dia mendekati 0 atau 0, diodanya hampir rusak, teman-teman ya, atau hampir short. Kita coba. Nah, itu masih ada nilainya 581. Coba kita balik. Kalau dia kita balik ada nilainya, berarti dia rusak, teman-teman ya. Kalau dia nilainya tetap OL seperti ini, berarti dia masih bagus. Oke, dia cuma OL aja, berarti dia masih bagus. Yang di sebelahnya juga sama, kita coba lagi. Oke, dia ada nilainya, kita balik. Nah, oke, dia cuma OL aja, berarti dia masih bagus juga, teman-teman ya. Nah, jadi begitu cara mengukur dioda, teman-teman ya. Selanjutnya, kita coba pilih lagi. Nah, di sini ada NF atau nanofarad. Jadi di sini kita bisa mengukur nilai sebuah kapasitor, teman-teman ya. Kapasitor elko, milar, dan sejenisnya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah elko. Ini nilainya 470 mikro, 35 volt. Jadi kita ukur. Karena ini sudah ada di video saya sebelumnya, teman-teman tinggal cek di bagian ini, teman-teman ya. Nah, kita akan coba cek yang probe merah atau ini ke positif ya, yang probe hitam ke negatif. Dari elko kita cek apakah nilainya 470 mikro. Oke, dia mengkonversi dulu ke mikro. Ternyata nilainya adalah 457, teman-teman ya. Nah, jadi dia cukup akurat juga untuk mengetahui sebuah kapasitas dari sebuah elko ini, teman-teman ya. Di sini kan tertulis 470, ternyata pada saat kita tes menggunakan avometer Zotac ini dia nilainya 450 sekian, teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke ini udah habis ya, nih kembali lagi ke ohm. Ini untuk mengukur frekuensi, kita ukur frekuensi dari listrik AC lagi. Kita coba ukur, teman-teman tempatkan aja polaritas di probe-nya ini terserah. Oke, kita cek. Nah, ternyata dia frekuensinya 49,99 Hz, teman-teman ya. Dia hampir 50 Hz, tinggal 0,1 lagi udah 50 Hz. Jadi ini adalah frekuensinya, teman-teman ya, dari sumber listrik PLN. Nah, terus kita lanjut ke bagian A. Nah, A ini adalah ampere atau arus, untuk mengukur arus, teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman ingin mengukur arus, kita pindahkan dulu bagian probe merah ini ke sini, teman-teman ya, ke 10A. Nah, karena di sini berbeda, teman-teman. Untuk mengukur arus dia di sebelah sini. Nah, jadi untuk mengukur arus ini videonya sudah ada, contohnya saja di ini mengukur arus ini, teman-teman ya, mini inverter ini. Nah, jadi itu tadi cara mengukur arus DC. Kalau mengukur arus AC sama aja, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memutuskan salah satu kabel, diputus. Nah, teman-teman ukur caranya dengan mengserikan bagian probe ini ya. Jadi mengukurnya itu di seri, teman-teman ya, bukan di paralel. Kalau di paralel itu untuk mengukur tegangan, teman-teman. Kita pindah lagi ke ini, teman-teman ya, miliampere. Nah, kalau miliampere, jadi teman-teman bisa mengukur arus yang kecil, teman-teman ya, DC maupun AC. Kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk mengukur suhu, teman-teman ya. Nah, di sini ada simbolnya derajat Celcius.
kalau kita mengukur suhu, kita tidak menggunakan probe seperti ini, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan probe khusus untuk mengukur suhu. Kita menggunakan probe khusus seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita buka dulu. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Nah, jadi Mas, cara masangnya gimana, Mas? Nah, di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman. Di sini kan ada simbolnya derajat Celcius atau derajat Fahrenheit, teman-teman ya. Saya fokuskan lagi. Nah, ini ya. Berarti yang probe merah di sebelah sini dan yang probe hitam itu di sebelah sini, teman-teman. Nah, kalau kita biarkan seperti ini, dia akan mengukur suhu ruangan, teman-teman ya. Jadi suhu ruangan di ruangan saya ini sekitar 31 derajat Celcius. Tapi kita akan coba ukur dua perbandingan. Jadi saya akan mengukur panasnya suhu solder dan air dingin, teman-teman ya. Jadi di sini sudah saya siapkan ini soldernya udah cukup panas. Oke. Terus di sini juga ada air dingin. Ini airnya tak ambil dari kulkas tadi. Nah, oke, jadi kita akan langsung coba ke yang solder dulu, teman-teman ya. Jadi ini agak tak pinggirin di sini. Jadi cukup kita dekatkan seperti ini aja, dia akan mendeteksi, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di bagian displaynya, teman-teman ya. Oke, ini tak deketin seperti ini. Oke, dia naik ya suhunya. Nah, ini naik 33 derajat. Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Oke, naik lagi. Dia akan naik terus, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui caranya mengukur suhu dengan avometer Zotac ZT102, teman-teman ya. Oke, dia naik terus. Nah, oke, jadi seperti itu, teman-teman ya. Kalau kita lepas, dia akan turun. Tuh, dia akan menyesuaikan lagi dengan suhu ruangan. Nah, jadi kalau saya pakai ini, misalnya kita habis mengukur panas seperti itu tadi, kita biarkan dulu dia sampai menuju ke suhu ruangan. Baru kita akan lakukan pengukuran suhu ke yang lainnya, teman-teman. Oke, kita akan coba menggunakan air dingin, teman-teman ya. Kita seperti ini, teman-teman ya, kita taruh di dalam air. Oke, dia langsung turun, teman-teman ya. Tuh, 17 derajat. Nah, jadi dia 17 derajat Celcius, teman-teman ya. Jadi ya lumayan lah, lumayan dingin. Nah, kalau kita lepas, nah dia akan menyesuaikan lagi dengan suhu ruangan. Nah, jadi begitu, teman-teman ya, cara menggunakan avometer Zotac ZT102. Nah, jadi kita sudah mengukur mulai dari volt, milivolt, terus ohm, dan sampai ke pengukuran suhu, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa paham. Jadi teman-teman harus memperhatikan yang ada di manual booknya, teman-teman. Batas pengukurannya itu sampai berapa, minimal berapa dan maksimal berapa, itu ada di manual booknya, teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman perhatikan juga, itu sangat penting, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk kita tutorial menggunakan Zotac ZT102. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ya, cukup itu aja, teman-teman ya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya teknisi amatir, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.